السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan ke 15 Al-Khamisata Asyrata, ke-14 sudah, bahwa ma'rifatu haqqil ibad alaih, hak hamba. Jadi hamba itu punya hak, Allah punya hak, hamba punya hak. Dan hak itu yang memberikan tentu Allah, bukan PBB, bukan HAM, ya. Jadi yang memberikan itu adalah Allah. Ini hak kalian, gitu. Artinya kalau Allah tidak memberikan hak itu, ya tentu tidak punya hak. Ini berbeda dengan pandangan HAM. Mereka mengatakan bahwa manusia itu punya hak, hak dasar. Haknya begini, 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 begini. Tidak boleh dibunuh, apapun alasannya. Ya. Padahal berapa banyak Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya menyuruh membunuh beberapa orang. Satu, sudah pernah nikah tapi zina, bunuh. Dan membunuhnya tidak boleh pakai pistol, pedang, gantung, tidak boleh. Harus dirajam, dilempar kepalanya dengan batu sampai mati. Apalagi sahibul liwat, yang melakukan perbuatan liwat, sama, bunuh. Apalagi dia membunuh tanpa alasan yang hak. Apa istilahnya? Qisas. Apa lagi? Murtad. Man baddala dinahu faqtul. Bunuhlah orang yang merubah keyakinannya. Maksudnya dari Islam ke kafir, murtad. Siapa yang memerintahkan membunuh ini? Allah Rabbul Alamin. Bolehkah dicegah, dilarang oleh siapapun? Enggak boleh. Ya. Oleh karena itu, jauh-jauh sebelumnya dikatakan wala yakhafuna laumata laim. Salah satu kesempurnaan seorang muslim, apalagi dia pemimpin, tokoh, adalah jangan takut dicela. Jangan takut dicela. Seorang muslim siap dicela demi taat kepada Allah dan Rasulnya, demi menjalankan syariat Islam, siap dicela. Wala yakhafuna laumata laim. Nah, hak yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dia tidak akan diazab,
dia tidak akan disiksa. Berarti tidak mungkin masuk neraka. Tidak mungkin masuk neraka apabila dia apabila dia tidak menyekutukan Allah. Itu ya, apabila dia tidak menyekutukan Allah. Tidak ada kalimat apabila dia tidak berzina, apabila dia tidak minum khamar, apabila dia tidak berjudi, apabila dia tidak makan riba. Enggak. Apabila dia tidak menyekutukan Allah. Maka berapa banyak orang tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak makan riba, tidak mencuri, tidak korupsi, tapi masuk neraka. Kenapa? Ya banyak sebabnya, salah satunya syirik. Yang terbesarnya syirik. Dosa kan bukan cuma zina, khamar, judi, ya kan? Masih ingat jenis dosa ada berapa? Jenis maksiat ada berapa? Ada 2. Apa dan apa? Ya, tidak mau melaksanakan perintah dan melanggar larangan. Kan beda kan? Jenis yang pertama misalnya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Ini tidak mentaati perintah. Jenis kedua ada larangan, dilanggar. Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi dan seterusnya. Pertanyaan, mana yang lebih besar dosanya? Tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, apa melanggar larangan Allah dan Rasulnya? Tidak mentaati Allah dan Rasul. Berarti tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Dosanya jauh lebih besar dari berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi. Ya, insyaallah masih ingat dalilnya. Siapa dan siapa? Masih ingat dalilnya siapa? Contoh besarnya siapa? Iblis dan Adam. Dua-duanya kan berdosa. Iblis berdosa, Adam berdosa. Maka dua-duanya diusir dari surga. Apa dosa iblis? Tidak perintah, dosa besar, diusir dari surga. Begitu pula Adam juga berdosa. Tapi jenis dosa Adam apa? Melanggar larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Nekat dekati pula. Dosa-dosa besar diusir pula dari surga. Pertanyaan, mana yang lebih besar dosanya, iblis apa Adam? Sepakat seluruh kaum muslimin, bahkan Yahudi, Nasrani, bahwa dosa iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Buktinya Adam nanti akan kembali lagi ke surga. Iblis tidak, akan kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Tadi ada perintah tidak ditaati oleh iblis, dan ini mengandung unsur kesombongan. Maka orang tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau haji padahal mampu, itu mengandung unsur kesombongan. Beda dengan berzina, minum khamar, berjudi, narkoba, mencuri. Ini tidak mengandung unsur kesombongan. Itu dosa-dosa besar, tapi tidak sombong. Biasanya apa? Karena hawa nafsu. Dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berzina, minum khamar, berjudi, sembunyi-sembunyi. Apalagi mencuri, ya kan? Pasti sembunyi-sembunyi. Karena dia merasa ini tercela, nggak ada sombong, gitu ya. Lihat saudara-saudara kita, lihat saudara-saudara kita. Ada sebagian saudara-saudara kita
Sebagian manusia merasa dosa ketika dia berbohong misalnya, ketika dia mencuri misalnya, dan itu bagus ya. Ketika dia minum khamar, berjudi. Tapi ketika tidak sholat, merasa biasa ya. Dan kaum kita kan seperti itu. Lihat tetangga, teman nggak pada sholat, ya biasa aja. Begitu selingkuh misalnya, atau korupsi misalnya, cacian, makian, hinaan ya. Padahal dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar dari itu semua. Dalilnya sangat jelas tadi. Ya, kita lanjut 15. Anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Permasalahan ini tidak diketahui oleh mayoritas sahabat. Luar biasa ini ya. Sahabat hampir-hampir enggak ada yang tahu. Yang tahu cuman siapa kemarin? Yang tahu cuman Mu'ad bin Jabal. Yang tahu cuman Mu'ad bin Jabal. Bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, dia akan masuk surga. Walaupun berzina ya Rasulullah, walaupun berzina. Walaupun berjudi ya Rasulullah, walaupun berjudi, dan seterusnya. Banyak para sahabat tidak tahu ya. Yang dibisiki oleh Nabi sepertinya hanya Mu'ad bin Jabal ya. Nah, dari sini kita tahu para sahabat itu saling memberikan ilmu. Karena pasti ada seorang sahabat yang banyak mendengarkan hadis-hadis Nabi, tapi dalam hal ini yang dengar cuman Abu Hurairah misalnya. Yang lain nggak dengar. Kayak yang sini Mu'ad bin Jabal ya. Wadzalika anna Mu'adzan akhbara biha ta'assuman. Dan Mu'ad bin Jabal di akhir hayatnya terpaksa menyampaikan ilmu tersebut dari Nabi, padahal Nabi berpesan apa kemarin? Jangan. Bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini ya Rasul kepada manusia, bahwa berzina, minum khamr, berjudi tetap masuk surga asal tidak menyekutukan Allah? Kata Nabi, jangan. Kata Nabi, jangan. Tanda tanya besar. Kan Nabi sudah bilang jangan sampaikan. Kenapa sampai kepada kita? Berarti kan dibocorkan oleh Mu'ad bin Jabal. Kok berani-beraninya Mu'ad bin Jabal membocorkan, padahal Nabi bilang jangan. Masih ingat jawabannya apa? Iya, karena Nabi mengatakan jangan, ini tidak mutlak. Artinya menyampaikan hadis ini kepada siapapun haram. Enggak. Sebab kalau haram artinya 100% mutlak tidak boleh disampaikan kepada orang lain, maka apa kira-kira? Kalau betul nggak boleh ada yang tahu, maka ngapain Nabi menyampaikan kepada Mu'ad? Udah diem aja Nabi, ya kan? Udah Nabi diem aja, aman. Ya, kan orang tidak tahu keutamaan kan nggak masalah. Yang masalah tidak tahu bahwa ini wajib, itu masalah. Tidak tahu bahwa ini haram, itu masalah. Ambil contoh, ada saudara kita yang tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Ya jangankan qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ya nggak pernah dia tinggalkan. Yang muakkadah itu, yang 10 atau 12 itu, termasuk qobliyah subuh. Dia sementara dia tidak tahu bahwa rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha,
2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik keutamaannya daripada dunia seisinya, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi dia tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Dapat nggak dunia seisinya? Dapat. Tidak mengetahui keutamaan nggak masalah. Nggak masalah. Ya, termasuk tidak mengetahui bahayanya nggak masalah kalau memang dia jauh dari maksiat itu. Misal si fulan tidak tahu bahayanya riba, bahwa dosa terkecil riba adalah seperti anak menzinai ibunya. Dia nggak tahu hadis itu, tapi selama ini dia nggak pernah makan riba. Dia jauhkan dirinya dari riba, dan riba itu apa dia tahu, tapi dosanya sebesar itu dia belum tahu. Ya, apakah masalah? Ya, insya Allah nggak masalah. Ya. Jadi ancaman-ancaman dan keutamaan-keutamaan itu untuk orang-orang yang barangkali masih berat meninggalkan riba, tahu hadis itu, mudah-mudahan ada semangat untuk menghindarkan diri dari riba. Gitu ya. Nah, ini kan sebuah keutamaan. Keutamaan orang yang bertauhid, keutamaan orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Kalau betul tidak boleh disampaikan riwayat ini, maka ngapain Nabi menyampaikan kepada Mu'ad? Ketika Nabi menyampaikan kepada Mu'ad, berarti boleh disampaikan oleh Mu'ad kepada yang lain. Tapi apa kemarin? Hati-hati, pilih-pilih, jangan sembarangan. Ya, dia baru berhadapan dengan orang-orang yang baru tobat, baru mulai sholat. Kemarin-kemarin masih berzina, minum khamar, berjudi. Lalu sampaikan di sini. Bagus nggak kira-kira? Ya nggak bagus. Bagus juga nih ya. Ya, akhirnya dia mungkin kembali lagi. Kan yang penting bertauhid, yang penting tidak menyekutukan Allah, kan jadi bahaya. Ya, adapun sampaikan kepada antum yang insya Allah jauh dari zina, khamar, judi dan seterusnya, nggak masalah. Sampaikan kepada para tulab, para pelajar ilmu, insya Allah nggak masalah. Ya. Dari sini ada fawaid, bahwa ada faedah bahwa seorang dai, seorang penyampai, penyeru disunahkan dia mengetahui, mengenal para mad'unya. Disunahkan seperti itu. Kalau saya tidak tahu sama sekali keadaan antum, ini gelap, antum itu manhajnya apa, akidahnya seperti, tentu sulit bagi saya memulai. Ya. Ketika saya kenal dengan antum, insya Allah walaupun nggak tahu namanya, tapi saya yakin antum sudah belajar manhaj, akidah, salaf. Insya Allah ini akan mudah untuk memberikan pelajaran berdakwah. Oleh karena itu termasuk hadis Mu'ad juga, ketika Nabi mengirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Apa yang diucapkan oleh Nabi kepada Mu'ad? Wahai Mu'ad, orang-orang yang akan engkau datangi adalah ahlul kitab, adalah kaum Nasara. Maka jadikanlah awal dakwahnya begini-begini. Apa yang diucapkan oleh Nabi menjadi pelajaran bagi para da'i untuk mengenal secara garis besar tentunya ya, siapa mad'unya secara mayoritas. Nggak mungkin satu persatu. Ya, 16. Jawazu kitmanil ilmi
lil maslahati, bolehnya menyembunyikan ilmu dengan tujuan kemaslahatan. Ada kemaslahatan ketika kita sembunyikan, ya. Adapun tidak ada kemaslahatan, tidak boleh. Apalagi ditanya, apalagi tentang halal haram, apalagi tentang hak dan batil, kita nggak mau jawab. Karena kalau kita jawab, dia akan tersinggung, dia akan marah, dia akan sedih. Dosa besar ini. Ancamannya apa? Masih ingat? Man su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia sembunyikan, pura-pura nggak tahu misalnya, atau dipelintirkan misalnya, atau nggak mau jawab misalnya, padahal ini masalah hak dan batil. Ya, ambil contoh misalnya, Pak, hukum tahlilan apa? Pak, hukum muludan apa? Pak, hukum usoli apa? Selawat nariyah itu hukumnya apa? Dia tahu persis bahwa itu bid'ah, tapi nggak mau jawab. Takut tersinggung, takut dia sakit hati, takut terjadi sesuatu. Itu yang diancam. Ya. Di sini ada maslahat, maka boleh. Apa contohnya tadi? Jika disampaikan, dikhawatirkan anak-anak yang baru tobat dari zina, khamar, judi ini akan menyepelekan, bahkan akan kembali lagi. Ya, ada maslahat di situ. Hadhihi laysat ala itlaqiha. Ini tidak mutlak. Ini tidak mutlak. Artinya ada ilmu-ilmu yang tidak boleh disembunyikan, apapun yang terjadi. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit. Tentu agak berbeda dengan kalimat ini, boleh menyembunyikan ilmu untuk sebuah kemaslahatan. Sementara tadi Nabi mengatakan sampaikan yang hak sekalipun pahit. Apakah bertentangan? Insya Allah tidak. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak sekalipun pahit. Masalah akidah, masalah manhaj, masalah tauhid, masalah sunnah bid'ah, gitu. Adapun menyembunyikan ilmu karena sesuatu kemaslahatan tadi, ya, atau Abu Hurairah. Mungkin antum masih ingat bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan, hafidtu min Rasulillahi wi'a'ain. Aku hafal hadis-hadis Nabi dua wi'a, dua wadah besar, sering diterjemahkan dengan dua karung, untuk menunjukkan banyaknya. Aku hafal hadis-hadis Nabi dua karung. Dua karung itu, karung pertama dengan karung kedua tidak sama, tidak harus sama. Ini jenis ilmu saja. Yang satu karung aku sampaikan kepada kaum muslimin. Yang satu karung lagi, ini yang lebih sedikit, tidak aku sampaikan. Jika aku sampaikan pula, maka laquti'at hadzal bulqum. Barangkali leherku sudah digorok orang kalau aku sampaikan juga. Kenapa? Si fulan munafik, si A munafik, si B munafik, si C nanti akan meninggal tahun segini, nanti akan terjadi begini di tahun begini, terutama tahun 60. Oleh karena itu Abu Hurairah pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tahun 60. Dan ternyata Abu Hurairah tahun 59 wafat. Ya, insyaallah antum tahu fitnah luar biasa di tahun 60. Kenapa tidak disampaikan? Ya, ngapain disampaikan? Tidak disampaikan juga orang-orang tahu. Nubuat Nabi, ramalan Nabi, ucapan Nabi yang akan terjadi nanti nggak mungkin batal, pasti terjadi. Apalagi di situ Abu Hurairah paham betul terjadinya tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Termasuk ada istilah imaratus sibyan. Ya.
maka tidak disampaikan. Ada banyak fitnah di situ. Nah, lihat hari ini. Hari ini justru ada seorang ustadz yang justru hobinya menyampaikan itu. Akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Padahal nggak kejadian akhirnya, ya kan? Kebalik dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah tahu tahun 60 terjadi begini, 61 terjadi begini, tahun 59 terjadi begini. Tahu dari Nabi SAW dan tidak disampaikan. Karena kan tidak mungkin disampaikan lalu menyebabkan batal. Ya taruhlah seperti terbunuhnya Husain. Terbunuhnya Husain, nggak mungkin batal. Tidak mungkin batal. Ya, ketika beliau sampaikan, ketika disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Husain akan terbunuh di Karbala misalnya, lalu kaum muslimin berusaha sekuat tenaga melindungi Husain supaya tidak terbunuh, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Sabda Nabi tidak mungkin batal. Ya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu kan. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Kalau sudah ajalnya, kalau sudah saatnya, tidak mungkin bisa mundur, tidak mungkin bisa maju. Kan ada riwayat zaman Nabi Sulaiman. Jadi ceritanya beliau bersama yang lain, ya, ada orang duduk di samping beliau. Nah, ada orang ngeliatin ini, si fulan ini yang duduk di dekat Nabi Sulaiman. Ini kisahnya masyhur, ma'ruf, tetapi agak diperselisihkan tentang riwayatannya, agar kita tahu saja betapa ajal itu tidak mungkin bisa maju, tidak mungkin bisa mundur. Waktu itu di Mesir, ya, bukan di Syam jauh. Kemudian si fulan ini bertanya curhat kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, orang itu mengawasi aku dari tadi dengan kedua matanya, tidak berkedip. Gitu. Siapa dia ya Nabi Allah? Dijawab oleh Nabi Sulaiman, dia malaikat maut. Gitu. Dia malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Ketakutan si fulan ini. Kalau begitu ya Nabi Allah, lemparkan aku ke tempat yang jauh. Pikir dia kematian bisa dihindari, ya. Lemparkan aku ke tempat jauh. Nabi SAW mengikutin saja. Kemana? Ke Syam. Jauh sekali. Ya. Justru malaikat maut itu ngelihat nggak kedip-kedip, lagi nunggu dia di Syam, karena Allah perintahkan kepada malaikat maut, cabut orang ini nyawanya di Syam. Gitu. Ya. Cabut nyawanya di Syam. Malaikat maut bingung, kan jauh banget dari sini ke Syam. Ya, sementara harus hari ini, saat ini. Ya, malaikat maut belum tahu. Begitu dilemparkan ke Syam, kata malaikat, oh benar. Ya, memang sudah waktunya. Begitu kira-kira. Tempatnya, waktunya, harinya, detiknya pas banget. Ya, ini namanya fulan akan mati di Madinah hari Kamis tanggal 2 Syawal misalnya, di Madinah, ya. Padahal akhir Ramadan masih di Madiun misalnya. Madiun Madinah kan jauh, ya kan? Kecil bagi Allah, ya. Naik pesawat cepat, ya kan? Mudah.
sangat mudah. Pas nggak mungkin kata malaikat maut, yang penting harinya sama ya Allah, Kamis 2 Syawal kan, ya nggak di Madinah nggak apa-apa, yang penting sama. Ya deh nggak apa-apa, nggak mungkin, itu kan kita. Ya, kalau Allah pasti nggak mungkin beda, walaupun sedetik. Bahkan Madinahnya di mana? Di depan masjid, di belakang masjid, samping kiri, samping kanan, atau di dalam masjidnya, atau di penginapan. Pas ini rencana Allah. Ya. Wa nadhiru hadzal hadits, hadis yang mirip dengan hadis yang sedang kita bahas, adalah hadis Abu Hurairah. Saya bacakan. Basyirin nasa anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Berikan kabar gembira kepada manusia bahwa siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni betul-betul dari hatinya, yakin betul bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Semakna nadhir dengan hadis tadi. Kemudian tidak mengamalkan satu ilmu atau menyembunyikan ilmu karena maslahat, beliau menghubungkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, atau keinginan Nabi, cita-cita Nabi alaihi salatu wasalam untuk merombak Ka'bah. Beliau ingin merombak Ka'bah karena Ka'bah di zaman beliau tahu beda dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa misalnya? Hijr Ismail itu tidak segitu. Hijr Ismail kan mungkin sekitar semeter ya. Sebetulnya di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail terus ke atas, sejajar dengan Ka'bah yang kotak, dan semuanya harus dikelilingi, diputerin ketika tawaf. Oleh karena itu sebetulnya Ka'bah itu bukan kotak, tapi kotak plus setengah lingkaran, Hijr Ismail itu. Cuman karena sesuatu, maka tinggal kira-kira 1 meter itu. Nabi berkeinginan untuk menaikkan terus sampai atas, sejajar dengan yang kotak itu. Kemudian pintu masuk dengan pintu keluar beda, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Itu semua disabdakan oleh Nabi dan didengar, dihafal, direkam dengan sangat bagus oleh Aisyah. Ya, dan Nabi mengatakan, aku tidak lakukan. Alasannya karena kita baru saja keluar dari masa jahiliyah. Artinya ada kebaikan yang oleh Nabi terpaksa ditunda. Karena apa? Karena sesuatu. Ada beberapa amalan yang lebih baik kita tunda karena ada sesuatu. Dan amalan ini tentu tidak wajib. Kalau wajib ya tidak boleh. Kan Hijr Ismail cuma 1 meter itu, insya Allah tidak mudarat sampai hari ini. Tidak mudarat ya. Sampai hari ini kita belum pernah melihat ada seorang muslim tawaf mengelilingi Ka'bah ngeloncatin Hijr Ismail. Pernah lihat? Enggak kan?
loncat situ, muternya yang diputerin cuma kotak gitu, belum pernah kita lihat kan. Ya di samping ada askar di situ ya, bisa ditoyor sama askar ya. Artinya enggak bahaya, enggak mudarat, walaupun cuma 1 meter gitu ya. Kalau mudarat tentu tidak akan dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau tidak salah pernah kita bahas di majelis ini, keinginan Nabi tersebut sudah pernah diwujudkan oleh seorang yang bernama Abdullah bin Zubair. Apanya Aisyah? Keponakannya Aisyah, anak dari Asma. Asma kan dengan Aisyah kakak beradik, sama-sama putri Abu Bakar. Abdullah bin Zubair ini sering digendong-gendong, ditimang-timang oleh Aisyah, keponakannya kan mahram. Bahkan kunyah Aisyah, masih ingat kunyahnya Aisyah? Ummu Abdillah, ibunya Abdullah bin Zubair itu, keponakannya itu, anaknya Asma itu. Kalau tidak salah waktu itu saya sampaikan bahwa Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah. Tapi kekhalifahan beliau ini tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah sudah meninggal. Sempat menjadi khalifah, tapi tidak sempurna. Seluruh negeri Muslim dikuasai oleh beliau kecuali Syam. Syam kan awalnya oleh Muawiyah waktu itu, gubernur ya. Nah, terjadi perselisihan, panjang kisahnya. Intinya kekuasaan Abdullah bin Zubair berkurang. Tadinya seluruh negeri Muslim kecuali Syam, akhirnya hanya sekitar Mekah, Madinah. Berkurang lagi hanya Mekah saja. Berkurang lagi karena pasukan Hajjaj bin Yusuf terus menyerang sampai sekitar Masjidil Haram. Berkurang lagi akhirnya cuman sekeliling Ka'bah. Disitulah akhir dari perlawanan beliau. Kan beliau pemberani ya, tidak mau menyerah. Seandainya kekuasaannya hanya sekedar Mekah lalu menyerah, ya sudah, enggak mau menyerah, terus melawan. Banyak dari pasukannya berguguran, bahkan sebagiannya lari karena melihat sudah nggak masuk akal. Udah pasukan sedikit melawan pasukan Hajjaj bin Yusuf yang ribuan. Akhirnya digantung, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, digantung di sekitar Ka'bah. Nah, Ka'bah sudah menjadi seperti yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Abdullah bin Zubair kan penguasa waktu itu. Dan Abdullah bin Zubair mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi disampaikan oleh Aisyah, sama Nabi tidak ketemu. Atau setidaknya masih kecil sekali ya. Jadi mendengarkan sabda Nabi tentang Ka'bah, rencana Nabi untuk merombak Ka'bah itu lewat mulut Aisyah. Persis dibangun seperti yang dikehendaki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu beliau kalah, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, maka Ka'bah tersebut dikembalikan seperti semula. Jadi mungkin cuman beberapa bulan saja Ka'bah dirombak persis seperti kehendak Nabi. Setelah itu dikembalikan lagi seperti semula oleh Hajjaj bin Yusuf.
Biasa kan, penguasa selanjutnya kan biasanya tidak suka dengan kebijakan penguasa sebelumnya, apalagi ini musuh. Ya, ini kisah memilukan tentang Abdullah bin Zubair. Nah, ini pelajaran bahwa Nabi saja menunda amal, padahal amal besar tentunya. Mengembalikan Ka'bah sebagaimana Ka'bah yang benar di zaman Nabi Ibrahim kan bukan masalah sepele, masalah besar. Tapi karena ada sesuatu, maka ditahan oleh Nabi, ditunda oleh Nabi. Melihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi itu, kita contoh. Ada beberapa hal yang mungkin belum saatnya kita sampaikan, gitu ya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.